Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halid Brilianto dari kelas E PGSD 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktikkan atau membuktikan hukum Newton 1 dan hukum Newton 3 untuk mata kuliah konsep dasar fisika. Di sini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuktikan hukum Newton 1 ada selembar kertas folio, lalu ada gelas, lalu ada buku, lalu tempat pensil, dan untuk membuktikan hukum Newton 3 di sini ada karet belang. Lalu untuk yang saya praktikkan menggunakan sumpit, tetapi ini tidak mutlak, bisa menggantinya dengan pulpen, spidol, atau pensil. Baik, pertama kita akan mencoba membuktikan hukum 1 Newton, di mana di sini ada kertas folio selembar. Lalu di sini saya menggunakan 3 sampel untuk percobaannya. Sampel pertama berupa gelas, kedua tempat pensil, ketiga buku. Pertama kita coba untuk sampel pertama yaitu gelas. 2 sampel lainnya kita singkirkan dulu. Baik, pertama langkahnya kita siapkan selembar kertas yang tadi di pinggir meja seperti ini. Jadi tidak full menutupi permukaan meja, tetapi ada celah sedikit untuk menariknya nanti. Lalu di sini kita taruh di atasnya sebuah gelas. Nah, percobaan pertama, kita coba tarik gelas ini secara perlahan. Gelas ikut tertarik oleh kertas. Lalu kedua, kita coba dengan menariknya secara cepat. Kita buktikan apa yang terjadi. Gelas tetap pada posisinya. Setelah gelas, kita coba untuk mencoba sampel yang lainnya berupa tempat pensil. Caranya sama. Kita taruh kertas di atas permukaan meja seperti ini. Lalu taruh tempat pensil di atas kertas yang tadi. Kita coba percobaan pertama, yaitu menariknya secara perlahan. Kalau kertasnya ditarik secara perlahan, maka tempat pensil yang di atas kertas tadi akan ikut. Sedangkan kita coba percobaan kedua dari sampel kedua ini dengan menariknya secara cepat. Tempat pensil tidak ikut dengan pergerakan dari kertas dan tetap pada posisinya semula. Lalu ketiga, kita coba sampel yang lain. Sampel yang lain berupa buku. Caranya sama seperti kedua sampel sebelumnya. Kita taruh seperti ini. Kita tarik secara perlahan. Buku ikut oleh tarikan kertas. Lalu sekarang kita coba menariknya secara cepat, sama seperti dua sampel sebelumnya. Buku tidak ikut tertarik, tetapi tetap bertahan pada posisi semula. Hal ini dari ketiga sampel tadi yang kita buktikan. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan atau sama. Tadi kita coba buktikan di mana gelas maupun buku atau tempat pensil akan tetap pada posisinya jika tarik secara cepat, karena resultannya sama dengan 0. Hal ini dapat dipahami bahwa benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Hal ini dapat dikatakan juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia, di mana hukum inersia ini tuh berkaitan dengan massa benda. Semakin besar massa benda, maka hukum kelembamannya juga semakin tinggi. Jadi semakin masanya makin besar,
maka kecenderungan benda tersebut untuk tetap pada keadaannya semakin besar. Itulah penjelasan tentang hukum 1 Newton ini. Selanjutnya kita coba dengan hukum 3 Newton. Saya ada sumpit dan tangan kanan saya ada karet gelang. Kita akan mencoba membuktikan. Caranya, langkahnya, kita taruh karet gelang di antara jari seperti ini, jari telunjuk dan jari jempol atau ibu jari. Boleh juga seperti ini, di antara kelingking dan ibu jari. Itu tergantung kalian saja bagaimana. Pertama kita taruh seperti ini, lalu kita selipkan di sini sumpit yang tadi kita pakai. Jadi seperti ini. Nah, kita buktikan saat kita menarik dengan lambat. Kita coba untuk 2 percobaan. Pertama, menariknya dengan jarak yang cukup jauh atau dengan kuat, dan kedua, menariknya dengan tenaga yang cukup ringan atau cukup kecil, seperti ini, atau ya seperti ini, atau dan yang kedua seperti ini, tariknya agak jauh. Nah, kita buktikan targetnya ya seperti ini saja. Kita coba. Saat kita menarik sumpit ke belakang karet, sumpit akan bergerak ke arah depan, yang dimana saat kita memberikan gaya menarik pada sumpit, maka sumpit akan melawan arah dengan gaya yang sama seperti tarikan kita. Semakin kuat tarikan kita, semakin jauh jaraknya, dan semakin kuat reaksi yang diterima oleh gaya yang sama dengan yang kita tarik. Seperti ini, kita coba. Semakin jauh, sedangkan kalau kita nariknya pelan atau nariknya tidak terlalu kuat, jaraknya tidak terlalu kuat juga, tidak terlalu jauh. Nah, hal ini tepat seperti yang dikatakan oleh Isaac Newton, penemu hukum Newton, di mana dalam hukum ketiga Newton, jika suatu benda diberikan gaya oleh benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama pada benda pertama. Jadi pada saat kita menarik karet gelang, maka sumpit juga akan memberikan reaksi yang sama dengan gaya yang kita berikan saat menarik sumpit tersebut. Hal ini seperti saat kita menarik panah sama, lalu ya menarik panah sama. Saya mencontohkan dengan hal yang berkaitan sama dengan karet dan sumpit ini, seperti ketapel, penahan, dan lain-lain, seperti itu. Baik, sekian praktikum yang saya lakukan mengenai hukum Newton 1 dan hukum Newton 3 dengan alat-alat yang sederhana dan untuk sekolah dasar, dan semoga praktikum yang saya lakukan dapat dipahami dengan baik. Saya akan memberikan hasil dan kesimpulan dari praktikum yang saya lakukan, di mana hasil dari hukum Newton 1 benar seperti yang bunyi dari hukum Newton 1, di mana benda yang bergerak akan tetap bergerak dan benda yang diam akan tetap diam jika resultan yang diberikan adalah 0. Lalu untuk hukum Newton 3, hukum aksi reaksi juga benar, di mana saat kita memberikan aksi pada suatu benda, maka benda tersebut juga akan melakukan reaksi yang sama seperti gaya yang kita lakukan. Seperti itu hasil praktikum yang saya lakukan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.